Jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal DAI dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Dalam jurnal edisi kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda, mewariskan sungai yang bersih dan menebar ilmu dengan buku. Sungai Ciliwung merupakan sungai yang memberi dampak paling luas kepada kehidupan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Namun kelestarian Sungai Ciliwung mulai dari bagian hulunya kian hari kian terancam. Tidak hanya soal sampah dan air keruh, tetapi wilayah sekitar Sungai Ciliwung juga kehilangan berbagai jenis flora dan fauna aslinya. Situasi yang memprihatinkan ini mengundang sejumlah komunitas peduli Ciliwung. Sejak tahun 2011 telah disepakati adanya Hari Ciliwung yang dijadikan momen khusus untuk mengingatkan semua pihak pentingnya menyelamatkan Ciliwung. Kemunculan bulus raksasa Citra javanensis tahun lalu memberi harapan dan semangat baru untuk mewariskan sungai yang jernih bagi generasi mendatang. Salah satu sungai yang mengalir di ibu kota Jakarta adalah Sungai Ciliwung. Panjangnya mencapai hampir 120 km. Dari 13 sungai utama yang mengalir di Jakarta, Ciliwung adalah sungai yang memberi dampak paling luas. Ciliwung mengalir melalui tengah kota Jakarta dan melalui banyak perkampungan dan pemukiman. Makin hari, keadaan sungai ini makin memprihatinkan karena masalah polusi. Sampah menumpuk, air menghitam, dan banyak flora dan fauna di sekitarnya terancam punah. Sungai Ciliwung terletak di sekitar Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan daerah Puncak. Untuk daerah Puncak, daerah aliran Sungai Ciliwung atau Das Ciliwung memiliki luas sekitar 146 km persegi. Asal mula hulunya terkumpul dari titik-titik mata air kecil yang mengalir sedikit demi sedikit dan muncul dari balik akar-akar pohon dalam tanah. Namun kini, daerah hulu itu mengalami ancaman karena banyaknya terjadi pengubahan fungsi lahan. Kawasan yang semestinya diperuntukkan sebagai hutan lindung untuk konservasi air yang menyangga Jakarta dan sekitarnya berubah fungsi. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, kawasan Das Ciliwung mengalami pengurangan luas hutan lebih dari 7%. Sejak awal dekade 80-an, terjadi peningkatan luas daerah pemukiman sebesar 27% dan terus bertambah setiap tahunnya. Selain pemukiman warga, maraknya pembangunan villa, baik yang resmi maupun yang liar, menyebabkan kurangnya daerah resapan air. Kondisi prihatin juga terjadi di bagian tengah dan terutama di hilir Das Ciliwung. Semakin ke hilir, semakin padat dan parah. Bagian tengah Das Ciliwung seluas 94 km persegi terdapat mulai dari Bendungan Katulampa, Kota Bogor, hingga Depok. Sementara bagian hilirnya seluas 82 km persegi mulai dari Depok hingga Kota Jakarta.
Selain kurangnya area resapan air, pendangkalan dan penyempitan sungai juga menjadi ancaman timbulnya berbagai bencana, termasuk bencana banjir. Keprihatinan terhadap Ciliwung mengundang sejumlah pihak mengadakan aksi peduli pada Sungai Ciliwung. Beberapa komunitas peduli Ciliwung sering mengadakan aksi bersih menyusuri daerah aliran Sungai Ciliwung. Tidak hanya mengumpulkan sampah, namun sesekali mereka juga peduli terhadap vegetasi di sekitar Das Ciliwung. Hal ini dilakukan hampir secara rutin setiap minggu bergantian oleh kelompok-kelompok peduli Ciliwung. Mereka juga melakukan aksi susur sungai dan bersih-bersih secara massal pada hari-hari peringatan tertentu, seperti Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup, ataupun Hari Keanekaragaman Hayati dan Hari Ciliwung. Hari Ciliwung diperingati setiap 11 November. Tahun ini bertemakan konservasi ekosistem Ciliwung, selamatkan yang tersisa. Awal mulai penetapan Hari Ciliwung adalah ditemukannya spesies Citra javanensis, seekor bulus raksasa pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Hewan ini termasuk satwa yang terancam punah dan dilindungi secara internasional. Secara resmi, gambar hewan langka ini menjadi maskot Ciliwung. Yang diambil sampah plastik aja, daun-daun nggak usah diambil. Yang diambil sampah plastik. Daun nggak usah, plastik aja. Plastik, daunnya nggak usah. 11 November ini ditetapkan karena ada penemuan bulus raksasa Citra javanensis di Ciliwung, Jakarta, tepatnya di Tanjung Barat tahun lalu, 11 November 2011. Jadi cukup unik tanggalnya, gampang diingat, 11. Ya, jadi kita coba bulus Citra javanensis itu sendiri juga termasuk hewan yang terancam punah, itu sangat kritis, terancam punah. Itu list dari IUCN, Badan Konservasi Internasional. Kemunculan hewan langka berukuran 140 kali 90 cm ini memberi harapan dan semangat baru untuk menjaga kelestarian Ciliwung. Secara umum, banyak fauna di Sungai Ciliwung yang telah punah. Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menunjukkan sekitar 92% ikan di wilayah Ciliwung sudah punah. Sementara 66,7% moluska atau hewan lunak dan krustase atau hewan jenis kepiting dan udang-udangan juga sudah hilang dari sungai ini. Maka dari itu, penemuan bulus raksasa tahun lalu menunjukkan bahwa Ciliwung masih menyimpan sumber daya alam hayati yang berharga dan perlu diselamatkan. Bulus raksasa itu sendiri sudah dilepaskan kembali ke habitat aslinya ke dalam Sungai Ciliwung 5 hari setelah ditemukan. Semangat untuk menyelamatkan mulai dari yang tersisa terus dibangun dan dijaga. Semangat ini perlu diajarkan dan diwariskan turun-temurun demi kelestarian sungai dan kehidupan. Karena Sungai Ciliwung sangat panjang dan alirannya dari hulu sampai muaranya melewati banyak tempat, sudah pasti perlu campur tangan dan kepedulian banyak pihak. Sikap sederhana seperti tidak menebang pohon dalam jarak 50 meter dari pinggir sungai ataupun tidak membuang sampah ke sungai adalah sikap yang perlu dipelihara. Jangan buang sampah ke kali lah.
Gitu. Harapannya ya dijaga aja gitu ya, supaya nggak banjir, bersih gitu, kelihatannya indah. Ini teman kita juga kebetulan. Kita perlahan tapi pasti. Kita butuhkan aksi nyata untuk itu semua. Hari Ciliwung cuma sebagai pengingat aja, tapi yang pasti untuk melestarikannya harus setiap hari. Dan kita lakukan bahwa kita butuh memang aksi nyata dari itu semua. Kita bilang bahwa kita cinta lingkungan, lakukanlah aksi nyata itu, bukan cuma ngomong doang seperti itu. Begini, ada beberapa segmen sungai yang kalau di hulu masih tolerable lah, masih baik gitu ya. Tapi begitu sudah mulai Depok kemari, Kota Bogor, Depok sampai hilir, rusak berat. Dan itulah sebabnya kita memang perlu bekerja untuk ini. Tapi penyelesaiannya harus dari hulu sampai hilir, nggak bisa kemudian sepotong-sepotong. Apa yang dilakukan para pegiat lingkungan penyelamat Das Ciliwung ini adalah upaya untuk mewariskan masa depan Sungai Ciliwung yang masih dapat dinikmati anak cucu generasi mendatang. Kita semua berharap Ciliwung dapat diselamatkan dan menjadi contoh keberhasilan konservasi bagi hampir 460 das kritis lainnya di Indonesia. Menebar ilmu melalui buku dapat dilakukan mulai dengan cara yang paling sederhana. Tekad yang kuat untuk berbagi ilmu adalah modal utamanya. Ina Samsuri memulainya secara pribadi dari rumah sendiri, sementara warga RW 08 Cipinang Besar Utara, Jakarta memulainya secara komunal. Membentuk dan mengembangkan sebuah taman bacaan memang membutuhkan usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak. Mengingat pentingnya hal ini, maka Kementerian Pendidikan Nasional memfasilitasi penyelenggaraan Festival Taman Bacaan Masyarakat tingkat nasional untuk pertama kalinya. Jam sehari, wah hari sudah gelap. Ya, sebenarnya niat mendirikan rumah baca ini sudah sejak lama ya, sejak saya memilih rumah ini gitu, terbersit keinginan untuk membuat rumah baca karena lokasinya gitu. Tapi karena suatu hal baru terlaksana tahun 2010, itu pun ya nekat aja gitu, karena buku udah banyak. Tempat nggak ada, ya udahlah kita coba di garasi aja gitu dengan di teras. Ya alhamdulillah animo anak-anak di sini sangat tinggi gitu. Langsung dalam waktu sekejap tuh udah ratusan gitu anggotanya gitu. Ina Samsuri lahir di Bandung pada tahun 1961. Lulus dari Fakultas MIPA jurusan Biologi, Ina pindah ke Jakarta. Sejak tahun 1995, ia tinggal di daerah Jati Bening, Bekasi. Disinilah hatinya terketuk. Bertahun-tahun lamanya ia memendam angan untuk mendirikan sebuah rumah baca bagi anak-anak yang tinggal di sekitar rumahnya. Tidak gampang mewujudkan niat itu. Butuh waktu hampir 15 tahun baginya untuk dapat membuat mimpinya jadi nyata. Ya tentu saja awalnya dari keprihatinan ya, di sini kan ada banyak SD negeri punya perpustakaan tapi buku-bukunya mungkin tidak sesuai dengan minat anak. Ya selama ini kan ada pendapat bahwa
kurang minat baca dan sebagainya. Padahal sebenarnya karena tidak ada titik temu antara anak dan bacaan yang sesuai untuk mereka. Mau masuk ke kelas 6 nih, kelas 5. Rumah Baca Jati Bening berdiri sejak 22 April 2010. Walau terlihat sangat sederhana, namun bukan hal mudah bersikap konsisten mengembangkan sebuah rumah baca. Apalagi Ina melakukannya secara swadaya, hanya dibantu 2 anaknya yang masih kuliah. Sementara buku-bukunya didapatkan dari para donatur ataupun dari koleksi pribadi. Anggota rumah bacanya kini mencapai 1.295 anak. Kebanyakan dari anak-anak itu adalah para siswa dari 3 sekolah dasar di sekitar rumah Ina yang tidak memiliki perpustakaan di sekolahnya. Selain membaca, di sini juga ada kegiatan menggambar, mewarnai, menulis, dan berlatih mengemukakan pendapat tentang buku yang dibacanya. Terus nomor 2 nih, nomor 2. Sama di sini saya membiasakan memajang karya anak-anak ataupun pengumuman-pengumuman di istilahnya majalah dinding ya, majalah dindingan gitu ya, supaya anak-anak berlatih membaca pengumuman, karena selama ini kayaknya membaca itu ya hanya membaca buku, tapi kalau pengumuman itu cuma dilihat, kadang-kadang tidak tahu isinya gitu ya. Rumah Baca Jati Bening menggunakan gambar capung sebagai lambangnya. Capung dengan mata besar dianalogikan sebagai rasa ingin tahu yang besar. Senang. Diajak temen. Karena aku pulang sekolah tadi, aku mau pulang, katanya Rizky rumah baca ya udah, tapi di mana di dekat sekolahan, katanya udah aku ikut, tapi nah boleh ke rumah baca nggak, ya udah boleh. Itu kok yang biasa, yang katanya ini kos dalam ya Yung, apa yang ada Kawasan RW 8 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, termasuk salah satu kawasan padat penduduk di ibu kota. Kawasan ini dihuni oleh sekitar 800 kepala keluarga. Lebih dari 20% di antara penduduknya adalah anak-anak. Sebagian besar warganya adalah keluarga ekonomi menengah ke bawah. Karena keterbatasan ekonomi, banyak anak di kawasan ini yang terhambat pendidikannya. Namun, di tengah segala keterbatasan dan kesederhanaan, warga di pemukiman padat penduduk ini ternyata memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan anak-anak mereka. Setelah melalui usaha yang panjang dan melelahkan, warga RW 8 akhirnya bisa mendirikan sebuah taman bacaan masyarakat di lingkungan mereka. Taman bacaan ini berarti penting untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat, khususnya anak-anak. Mendirikan dan menumbuh kembangkan taman bacaan bukan suatu hal yang mudah. Butuh tekad kuat, komitmen dan cinta kasih untuk terus menekuni dan memegang visi amal mencerdaskan masyarakat. Salah satu cara meningkatkan semangat dan mengembangkan taman bacaan adalah membentuk jejaring yang kuat di antara sesama pengelola dan pegiat taman bacaan masyarakat. Juga mengeksplorasi apa yang menjadi kemampuan dan Kementerian Pendidikan Nasional melihat perlu adanya tukar informasi dan pengalaman demi kemajuan budaya literasi di Indonesia. Awal November lalu, diadakanlah Festival Taman Bacaan Masyarakat tingkat nasional untuk pertama kalinya. Peserta datang dari seluruh wilayah di Indonesia. Tetapi mereka datang ke tempat kami, sehingga ada satu melatih kepercayaan diri dan juga akan kesenangan kepada anak-anak seperti itu. Dan juga kegiatan terus itu juga salah satu upaya
festival yang semua standnya itu para pengelola TBM. Jadi memang awalnya adalah membuat jejaring agar mereka kenal satu sama lain gitu ya, karena ternyata variatif sekali taman bacaan di Indonesia itu. Yang kedua tentu supaya masyarakat juga paham bahwa ada komunitas literasi, ada taman bacaan di Indonesia yang jumlahnya sekitar 6.000 TBM begitu, dan masyarakat harus bisa tahu akses untuk datang ke TBM gitu. Oh, banyak sebetulnya inspirasi dari daerah. Misalnya dari Kalimantan, Jawa Timur juga bagus, Jawa Barat juga bagus sekali. Kami sangat senang dapat bertemu dengan teman-teman dari daerah dan mudah-mudahan dapat membentuk jaringan yang berarti untuk semua. Banyak hubungan dengan perpustakaan lain di daerah, sehingga kami juga nanti mungkin bisa membantu mereka. Penanaman budaya baca tidak dapat dilakukan secara instan. Perlu pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat menebar ilmu melalui buku. Namun tekad yang kuat dan cita-cita mencerdaskan bangsa lebih besar dari segala tantangan yang ada. Dengan sinergi bersama, mimpi mewujudkan generasi penerus dan berakhlak dan berpengetahuan sangat mungkin dapat diraih. Memikirkan yang terbaik untuk generasi mendatang membuat kita lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam menggunakan sumber daya. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.